Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang solihah, hari ini marilah kita mengawali pembelajaran dengan berpantun ria. Lihatlah bintang gemintang bertabur, bersinar menghias angkasa raya. Marilah senantiasa kita bersyukur nikmatnya bertemu bertatap muka. Kue donat lezat rasanya, bertabur gula berlapis coklat. Marilah belajar sastra Indonesia dengan senang penuh semangat. Ya, anak-anak semangat ya kita belajar sastra Indonesia pada hari ini. Kita pada hari ini akan belajar tentang cerita pendek atau cerpen. Diharapkan setelah pembelajaran kalian dapat menganalisis isi dan kebahasaan cerpen serta mengonstruksi cerpen. Marilah kita mengawali pembelajaran ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita pendek. Berikut Ibu kutipkan sebuah cerita pendek yang berjudul Semua Berawal dari Mimpi, karya Hanif Nur Majid. Tidak seperti biasanya, hari ini pasienku sangat ramai. Banyak pasienku yang menderita penyakit demam berdarah. Walaupun sedikit lelah, aku harus melayani pasien dengan baik karena itu adalah tanggung jawabku sebagai dokter. Aku sangat senang dengan profesiku saat ini karena bisa membantu dan menolong banyak orang. Suatu ketika, seorang nenek datang ke rumahku. Waktu menunjukkan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saat itu aku tertidur lelap. Ia meminta tolong untuk memeriksa cucunya yang demam tinggi. Lanjut. Assalamualaikum Pak Dokter, sambil mengetuk pintu rumah. Waalaikumsalam, ada apa Nek? Apa yang bisa saya bantu? Jawab. Tolong cucu saya dok, demamnya nggak turun-turun dari kemarin. Saut nenek dengan panik. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit, Nek? Tanyaku. Saya nggak punya uang, Pak, jawabnya. Akhirnya, aku memeriksa cucu kesayangan nenek tersebut, lalu kuberi obat penurun demam. Terima kasih, dok. Saya hanya punya uang segini, kata nenek sambil menunjukkan uang Rp15.000. Sama-sama, Nek. Nggak usah, uangnya simpan saja, saya ikhlas kok, Nek. Sudah menjadi kewajiban saya membantu orang lain. Tiba-tiba terdengar suara kring, kring, suara alarm. Aku pun terbangun dari tidurku. Wah, ternyata hanya mimpi. Lanjut. Aku siswa kelas 2 SMA. Cita-citaku memang ingin menjadi dokter. Aku ingin menolong orang sakit yang tidak mampu. Ayahku seorang petani, ibuku hanya pembantu rumah tangga. Maka aku harus sukses, harus bisa membanggakan mereka. Suatu hari ayahku jatuh sakit, terpaksa tidak bisa bekerja. Aku sempat ingin berhenti sekolah untuk bekerja, membantu memenuhi kebutuhan keluargaku. Tapi ibu melarangku. Aku tidak tega melihat ibu yang kerja keras untuk pengobatan ayah dan pembiayaan sekolahku. Jangan nak, ibu masih mampu. Kamu harus bercita-cita tinggi dan menjadi orang sukses. Fokuslah belajar, jangan pikir biaya sekolah. Itu tanggung jawab ibu. Kata-kata itulah yang membuatku semangat belajar. Tak terasa aku duduk di kelas 3. Aku mulai berpikir tentang biaya kuliah. Terlebih biaya fakultas kedokteran yang sangat mahal. Puluhan, bahkan sampai ratusan juta. Bingung aku memikirkannya. Beruntung aku punya seorang guru yang sangat peduli padaku. Beliau selalu memotivasi dan membantuku.
Bu Dewi namanya, guru biologi di kelasku. Beliau mendukungku untuk melanjutkan kuliah jurusan kedokteran. Katanya, aku sangat berprestasi di sekolah. Beliau selalu memberikan informasi tentang beasiswa dan cara mendapatkannya. Aku berhasil lulus SMA dengan nilai memuaskan. Aku pun berhasil diterima di perguruan tinggi ternama di kotaku, Fakultas Kedokteran, sesuai harapanku. Orang tuaku bangga atas pencapaianku. Mereka berpesan, jika menjadi orang sukses, janganlah sombong dan tetaplah rendah hati. Perkataan yang berbekas di kepalaku. Kini aku lulus menjadi seorang dokter. Sungguh, perjalanan yang tidak mudah untuk menempuhnya. Terbukti proses tidak akan mengkhianati hasil dan mimpiku menjadi kenyataan. Anak-anak, cerpen ini Ibu kutip dengan pengubahan seperlunya. Nah, inilah tadi contoh sebuah cerpen. Menarik bukan? Nah, mari kita pelajari apa cerpen itu dan bagaimana ciri-cirinya. Mungkin anak-anak sudah pernah mempelajarinya ketika di SMP ya. Nah, sesuai dengan namanya, cerpen, cerita pendek, yaitu merupakan karangan prosa yang pendek. Ada orang yang mengatakan terdiri atas 500 sampai 5.000 kata. Tapi ada yang mengatakan tidak lebih dari 10.000 kata. Karenanya, cerpen ini habis dibaca dalam sekali baca. Ada yang mengatakan habis dibaca dalam sekali duduk. Artinya, ketika orang memulai membaca cerpen, saat itulah tidak lama kemudian akan selesai. Kecuali kalau ada kepentingan tertentu atau ada sifat tertentu ya. Kemudian temanya terfokus, jadi tidak menyebar kemana-mana. Melibatkan tokoh yang terbatas, 1, 2, atau 3 tokoh. Tidak seperti novel misalnya yang melibatkan banyak tokoh. Latar tempat dan waktunya juga terbatas. Nah, biasanya cerpen beralur maju dan rapat. Tidak ada digresi atau tidak ada alur di dalam alur. Ya, biasanya beralur maju walaupun ada cerpen-cerpen tertentu yang ternyata menggunakan alur mundur atau alur campuran. Perwatakan tokoh ini sekilas atau sepintas saja, tidak sangat detail atau tidak lengkap. Nah, cerpen berisi cerita tentang bagian yang paling menarik dari kehidupan tokoh. Ya, bagian yang paling menarik ini tentu saja relatif. Ya. Kemudian cerpen ini biasanya meninggalkan kesan yang mendalam karena memang berisi cerita tentang bagian yang paling menarik. Nah, biasanya konflik yang ada di dalamnya tidak menyebabkan perubahan nasib yang mencolok. Inilah anak-anak pengertian cerpen dan ciri-cirinya. Mungkin dari sumber yang lain ada ciri-ciri yang lain, ini untuk melengkapinya. Nah, cerpen itu dibangun oleh unsur-unsur pembangun. Ada 2 macam unsur pembangun, yakni yang pertama unsur-unsur intrinsik dan yang kedua unsur-unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri atas beberapa hal. A. Tema. B. Tokoh dan penokohan atau perwatakannya. C. Alur. D. Latar. E. Konflik. F. Sudut pandang. G. Amanat dan H. Gaya bahasa. Nanti akan kita kupas satu persatu. Nah, unsur ekstrinsiknya berupa A. Latar belakang pengarang. B. Situasi sosial budaya masyarakat. C. Nilai-nilai kehidupan di masyarakat. Marilah kita pelajari satu persatu. Tema. Tema merupakan ide cerita yang melandasi penciptaan novel atau hal yang diceritakan di dalam novel. Nah, tema ini tergambar pada masalah yang dipikirkan, yang dibicarakan atau yang dipertentangkan oleh tokoh.
Tema dapat ditemukan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang dialami tokoh. Ya, dengan kita mengetahui masalah-masalah yang dialami tokoh, kemudian bagaimana tokoh menghadapi masalah itu, nanti akan ketemu apa tema cerita tersebut. Tema dapat juga ditemukan melalui alur cerita atau rangkaian peristiwa yang membangun cerita. Kita mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang membangun cerita sampai pada peristiwa yang terakhir, nanti akan kita temukan tema cerita. Dapat juga ditemukan dengan menganalisis tokoh dan perwatakannya. Tokoh mempunyai watak tertentu, bagaimana akibat dari watak tersebut. Akan ketemu tema cerita. Demikian juga atau ada juga yang ditemukan melalui pernyataan bahasa. Pengarang menggunakan kata-kata tertentu untuk menunjukkan tema atau ide cerita yang ditulisnya. Unsur berikutnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang mendeskripsikan watak tokoh. Nah, di dalam cerita, termasuk cerpen, ada tokoh utama dan ada tokoh tambahan atau tokoh pendukung. Tokoh utama adalah tokoh yang muncul setiap saat penceritaan, sedangkan tokoh pendukung muncul sesekali saja sesuai dengan kepentingan tokoh utama. Nah, pendeskripsian watak tokoh ini ada bermacam-macam atau bervariasi. Yang pertama atau A, pengarang dapat menggunakan pernyataan langsung. Jadi pengarang langsung mengatakan bahwa tokoh A berwatak begini, tokoh A berwatak malas, tokoh A berwatak rajin, atau yang lain. B, melalui tanggapan tokoh lain. Ya, ketika pengarang akan mendeskripsikan watak tokoh A, ya pengarang menyampaikan bagaimana tanggapan tokoh B terhadap tokoh A. Lalu yang ketiga atau C, berdasarkan atau dengan pikiran tokoh. Di situ digambarkan bagaimana pikiran tokoh. Misalnya, tokoh selalu memikirkan bagaimana keadaan masyarakat. Berarti tokoh tersebut berjiwa sosial atau berwatak sosial. Yang keempat atau D, melalui gambaran fisik tokoh. Bagaimana fisik tokoh, badannya jangkung, kemudian ketika berpakaian pasti rapi, begitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tokoh tertentu mempunyai watak tertentu. Kemudian yang berikutnya E, melalui perilaku tokoh. Di dalam cerita disampaikan atau diungkapkan perilaku tokoh ya, sehari-hari. Nah, itu otomatis dapat menunjukkan watak tokoh tersebut. Dapat juga disampaikan atau digambarkan dengan perkataan tokoh atau dialog. Ya, kita juga tahu bahwa dialog ini akan menunjukkan karakter atau sifat atau watak seseorang. Dan yang lain adalah melalui lingkungan tokoh. Menggambarkan watak tokoh melalui penggambaran terhadap lingkungan. Bagaimana lingkungan hidup tokoh. Misalnya tokoh itu berada di lingkungan yang kotor, yang semrawut, itu dapat dipastikan atau dapat diperkirakan tokoh tersebut juga punya sifat tertentu yang terkait dengan lingkungan tersebut. Nah, unsur berikutnya adalah alur cerita. Alur cerita merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk cerita secara utuh. Nah, di dalam cerita itu ada alur maju atau alur progresif, peristiwa disusun secara urut dari awal sampai akhir, ada yang dibalik, yaitu alur mundur atau regresif atau flashback. Ada juga alur campuran. Sedangkan struktur alur di dalam cerita itu dapat dirinci menjadi 6. Walaupun sebenarnya kalau diringkas itu bisa menjadi 3 sebagaimana teks-teks yang lain. Nah, alur terdiri atas bagian abstraksi. Abstraksi ini artinya ringkasan cerita. Bagian ini bersifat opsional, artinya tidak mesti ada dalam setiap cerita. Bagian berikutnya adalah orientasi. Berisi pengenalan tokoh dan latar.
Yang ketiga atau C, komplikasi. Komplikasi ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh tokoh, mulai dari munculnya, kemudian berkembangnya, dan puncak konflik atau klimaks. Kemudian dilanjutkan dengan bagian evaluasi. Ini menunjukkan penurunan atau berkurangnya intensitas konflik. Dilanjutkan bagian yang terakhir berupa resolusi atau penyelesaian konflik atau akhir cerita. Nah, ada cerita yang masih ditambah dengan bagian berikutnya adalah koda. Nah, koda ini biasanya berupa pernyataan pengarang tentang nilai-nilai di dalam cerita. Ini bersifat opsional seperti bagian abstraksi. Ada cerita yang sampai bagian resolusi, artinya cerita sudah berakhir, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu disimpulkan sendiri oleh pembaca. Nah, unsur cerita berikutnya adalah latar. Latar adalah segala keterangan yang berhubungan dengan waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Nah, waktu itu menunjukkan kapan terjadinya peristiwa. Nah, pengungkapannya dengan bervariasi kata. Ada yang menggunakan kata pagi, siang, malam, menunjukkan pukul berapa gitu ya. Dapat juga atau ada juga yang menggunakan nama hari, bulan, tahun, atau masa saat tertentu. Tempat menunjukkan di mana terjadinya peristiwa. Ini juga dengan kata yang bervariasi. Ada yang menunjukkan yang ditunjukkan dengan kata rumah, kapal, ya, tempat tertentu, atau mungkin nama jalan, dusun, kota, atau bagian dari tempat-tempat tersebut. Misalnya rumah, dalam rumah, atau di beranda rumah, atau di belakang rumah. Di jalan, bisa juga di tepi jalan atau di tengah jalan, dan sebagainya. Sedangkan suasana berupa bagaimana unsur psikologis tokoh atau situasi lingkungan saat peristiwa terjadi. Ya, mungkin cerita menggambarkan suasana yang tegang, atau yang menyenangkan, atau yang menunjukkan tokoh itu kecewa, menunjukkan situasi ramai, sepi, atau suasana yang lain. Anak-anak, unsur intrinsik berikutnya adalah konflik. Konflik ini bagian yang harus ada di dalam cerita. Tanpa konflik, cerita tidak akan menarik. Konflik adalah pertikaian atau pertentangan antara dua karakter yang berbeda. Nah, ini dapat terjadi konflik antar tokoh. Konflik antara tokoh yang satu di dalam cerita dengan tokoh yang lain terkait dengan berbagai hal. Yang kedua, konflik tokoh dengan dirinya sendiri. Ini disebut konflik batin. Mungkin dia dengan sifat malasnya. Nah, ini selalu ini bertikai ya, atau selalu bertentangan. Jadi sehingga akan mewarnai ceritanya. Atau konflik tokoh dengan lingkungannya. Dia dengan orang lain tidak berkonflik, dengan dirinya sendiri tidak berkonflik, tapi dengan lingkungannya. Kemudian unsur berikutnya adalah sudut pandang. Artinya cara pengarang menyampaikan cerita. Ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Pengarang di sini sebagai pencerita langsung dan pengarang terlibat langsung di dalam cerita. Ada dua kemungkinan dalam hal ini adalah pengarang sebagai pelaku utama, karena memang cerita itu adalah cerita pengalaman hidup pengarang sendiri mungkin. Atau kemungkinan yang kedua, pengarang sebagai pengamat. Dia masuk di dalamnya tetapi banyak menceritakan tokoh yang lain. Sudut pandang berikutnya adalah sudut pandang orang ketiga. Pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita, dia di luar cerita, tetapi dia sebagai penonton yang menceritakan kejadian di lapangan. Nah, ini juga ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia akan menceritakan semua aspek, atau dia berlaku sebagai orang yang serba tahu, sampai tahu
segi batiniah tokoh. Nah, ini sering disebut dengan istilah paranomik, atau pengarang itu hanya menceritakan aspek tertentu. Sering disebut sudut pandang orang ketiga terarah. Ya, unsur berikutnya adalah amanat. Amanat merupakan pesan kebaikan yang disampaikan pengarang melalui cerita. Nah, amanat ini biasanya bersifat tersirat atau implisit, ya, tidak dinyatakan dengan kata-kata yang langsung dapat ditunjuk. Nah, biasanya disimbolkan sendiri oleh pembaca. Nah, amanat ini tentu berkaitan erat dengan tema cerita. Kalau tema ceritanya tentang pendidikan, ya pasti di situ ada pesan yang terkait dengan pendidikan. Begitu juga dalam hal yang lain. Nah, amanat ini terkait dengan sebab akibat perbuatan atau sifat tokoh. Sifat tokoh dengan akibatnya, disitulah nanti kita dapat menyimpulkan amanat dari sebuah cerita. Unsur yang lain adalah gaya bahasa atau majas. Unsur ini merupakan pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat karya sastra lebih hidup. Banyak sekali gaya bahasa atau majas yang digunakan oleh pengarang. Di antaranya yang Ibu sebutkan di sini, majas personifikasi. Mungkin anak-anak sudah hafal ya. Majas yang menganggap benda dapat berbuat seperti manusia. Kemudian metafora, ini majas perbandingan langsung. Ya, manusia dibandingkan dengan sesuatu secara langsung tanpa kata pembanding. Nomor 3, majas perumpamaan atau simile. Nah, ini hampir sama dengan metafora, tetapi perbandingannya secara tidak langsung atau menggunakan kata pembanding. Kata pembanding seperti kata seperti, kata bagaikan, kata umpama, atau kata yang lain. Kemudian yang keempat, majas hiperbola. Hiperbola ini mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Yang kelima, majas eufemisme. Eufemisme ini merupakan ungkapan penghalus yang menyatakan sesuatu dengan kata-kata yang terkesan lebih halus, lebih menyatakan penghormatan. Kemudian yang keenam, ironi. Ironi ini majas sindiran, menggunakan kata-kata yang dimaksudkan untuk menyindir. Lalu yang ketujuh, majas sarkasme. Sarkasme, penggunaan kata-kata yang kasar di dalam cerita. Lalu yang kedelapan, pleonasme. Pleonasme adalah penggunaan kata yang sebenarnya tidak perlu karena maknanya sudah terkandung pada kata sebelumnya. Yang kesembilan, majas repetisi. Penggunaan pengulangan kata. Lalu yang ke-10, majas klimaks. Klimaks itu mengungkapkan sesuatu mulai dari yang kecil, yang sedikit, sampai yang besar atau yang banyak. Nah, anti klimaks itu sebaliknya. Masih banyak majas yang lain, kalian dapat belajar dari sumber yang lain. Nah, demikian unsur-unsur intrinsik. Nah, selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Maaf ini kok salah tulis ya. Unsur ekstrinsik. Unsur yang berada di luar karya sastra tetapi berpengaruh terhadap isi cerita. Sangat mempengaruhi isi cerita. Yang pertama atau A adalah latar belakang pengarang. Meliputi riwayat hidup pengarang. Riwayat hidup pengarang tentu akan mempengaruhi karya yang dihasilkannya. Demikian juga pendidikan. Pengarang yang berlatar belakang pendidikan sekolah dasar ya mungkin berbeda ya dengan pengarang yang berlatar belakang seorang sarjana. Kemudian profesi. Cerita yang dikarang oleh seorang guru mungkin agak berbeda ya, berbeda dengan yang dikarang oleh seorang dokter sekaligus pengarang. Lalu ada
juga agama, faktor agama. Cerita yang dikarang oleh seorang muslim ya tentu berbeda dengan cerita yang dikarang oleh seorang pengarang yang non-muslim. Demikian juga kebiasaan pengarang. Unsur ekstrinsik yang kedua atau B adalah situasi sosial budaya masyarakat, merupakan kondisi sosial dan budaya masyarakat saat novel itu ditulis, saat cerpen itu ditulis. Maaf, ini cerpen ya, betul ya. Ya, ketika pada waktu itu masyarakat, kondisi sosial masyarakat itu bergejolak, nah ketika pengarang itu mengarang sebuah cerita, pasti sedikit banyak akan terpengaruh oleh situasi sosial masyarakat tersebut. Kemudian unsur ekstrinsik berikutnya adalah nilai-nilai kehidupan di dalam masyarakat, yaitu pelajaran yang berguna atau bermanfaat bagi kemanusiaan dan menyempurnakan hakikat manusia yang dipahami oleh pengarang. Ini banyak nilai yang dapat kita ambil dari cerita walaupun pengarang tidak sengaja memasukkan nilai tersebut, yaitu nilai agama, nilai terkait dengan ajaran agama, kemudian nilai moral terkait dengan perbuatan baik buruk, nilai budaya terkait dengan kebiasaan atau mungkin budidaya, seni ya yang berkembang di masyarakat, kemudian nilai sosial terkait dengan hubungan kemasyarakatan, nilai ekonomi dan nilai-nilai yang lain. Ya, ini dapat kita ambil dari sebuah cerita. Adapun ciri-ciri kebahasaan di dalam sebuah cerpen ini sebenarnya sama dengan ciri-ciri kebahasaan sebuah cerita pada umumnya. Yang pertama, sebuah cerita termasuk cerpen banyak menggunakan kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat, karena memang cerita itu berisi cerita tentang peristiwa yang terjadi pada suatu waktu dan terjadi pada suatu tempat. Yang otomatis nanti di situ banyak digunakan kata keterangan waktu dan tempat. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi temporal, konjungsi yang menunjukkan hubungan waktu, seperti kata setelah itu, lalu, kemudian, sebelumnya, atau kata yang lain. Ciri yang lain menggunakan verba material atau kata kerja yang bermakna tindakan. Otomatis karena peristiwa itu menunjukkan apa yang dilakukan oleh tokoh, nah otomatis di situ banyak verba material. Dapat juga ini ditunjukkan di situ digunakannya verba mental, kata kerja yang menyatakan makna pikiran atau perasaan. Misalnya bersimpati atau mungkin memahami atau menghargai, ini menunjukkan pikiran atau perasaan manusia. Ciri berikutnya adalah penggunaan kata sifat, terutama untuk menyatakan karakter tokoh, ya, sifat. Ya, ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ciri berikutnya banyak menggunakan kata ganti orang, kata ganti yang menggantikan orang atau tokoh. Ya, mungkin kalau yang digantikan itu orang pertama, ya kata ganti yang digunakan aku atau saya. Kalau jamak, ya kami. Kalau yang digantikan orang ketiga, dia, ia atau beliau. Lalu banyak mereka. Nah, ciri kebahasaan berikutnya adalah penggunaan dialog berupa kalimat langsung. Ini yang membedakannya dengan teks yang lain, yang bukan cerita. Tanpa dialog, cerita tidak akan hidup atau kurang menarik. Dan yang terakhir, banyak digunakan gaya bahasa. Sebagaimana yang Ibu jelaskan tadi, bahwa gaya bahasa ini pemanfaatan kekayaan bahasa untuk menimbulkan efek tertentu sehingga cerita menjadi lebih hidup. Nah, demikianlah isi dan ciri kebahasaan cerita pendek yang perlu kita pahami. Kita dapat menganalisis hal tersebut dari sebuah cerita pendek. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya dengan bekal pemahaman tentang tadi isi dan
ciri kebahasaan cerpen diharapkan nanti kalian dapat mengonstruksi sebuah cerpen. Pada pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas bagaimana langkah-langkah menulis cerpen dan bagaimana menyunting, mengedit sebuah cerpen. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika ada hal yang belum kalian pahami, silakan kalian bertanya kepada Bu Murni, bisa lewat WA Group atau mungkin lewat Google Classroom. Begitu ya anak-anak. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersyukur, dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.